Halo, assalamualaikum. Kali ini Mama Uma mau kasih review untuk botol minum anak yang anti sedak ya. Yang mana botol minum ini sebagian besar Mama jual di Shopee dengan nama Elbarka_store. Elbarka Store ya. Nah, langsung aja ini packagingnya. Nah, Mama Uma buka dulu ya. Nah, ini udah Mama bukain semua plastik packagingnya tadi. Langsung aja Mama lihatkan ya bagian sedotannya ini seperti ini. Nah, lihat nggak? Jadi dia tuh ada penghalangnya di sini. Ini untuk anti sedaknya ya. Dan bagian dalamnya seperti ini. Nih. Nah, untuk yang kesulitan, anaknya kesulitan menyedot, itu bisa diakalin ya Bunda. Sebentar ya. Nah, ini juga begini ya. Nah, jadi ini tuh sedotan anti sedak. Tujuannya memang supaya nggak tersedak waktu minum, itu mengurangi udara masuk ya Bunda. Terus ini juga nih, bagian sininya tertutup ya. Ini supaya anti tumpah. Ini juga bisa kita lihat nih, bagian sininya tertutup, ini anti tumpah. Kemudian ini sedotannya begini, ini anti sedak. Sebenarnya pilihan ya Bunda, mau botol minum itu anti sedak atau enggak. Yang enggak anti sedak juga ada jual. Nah, ini anti sedak juga tuh, lihat. Jadi ketika anak tuh menghisap kan biasanya sambil ditekan tuh, diginikan nih, dipenyetin gini sama gigi anak tuh biasanya, baru dia keluar isinya. Terus ini begini, ini untuk anti tumpahnya. Nah, jadi bagaimana ngakalinnya? Sebentar ya. Nah, di sini udah ada contoh sedotan anti sedak yang ini pemakaian pribadi saya ya, untuk anak saya. Nah, karena anak saya juga mengalami kesusahan untuk menyedot, karena sebenarnya ngambil kenapa milih botol ini, karena ini tujuannya fungsinya pemberat ini yang saya mau cari, karena membantu anak itu ketika minum itu air di dalam botol minumnya tuh sampai habis gitu, karena dia mengikuti kemana arah botol dimiringkan, jadi airnya tuh bakalan habis terminum. Nah, ini sudah saya modifikasi, saya potong bagian tengahnya, lihat. Nah, seperti itu. Kemudian bagian sininya juga saya potong. Kenapa saya potong? Karena di sini ini supaya alirannya cepat. Untuk anak-anak yang udah besar 3 atau 2 tahun ke atas itu biasanya kan kalau minum itu cepat. Kemudian daya hisapnya sebenarnya udah kuat. Jadi ini saya modifikasi seperti ini, saya masukkan gunting awalnya begini caranya ya. Nanti masukkan aja gunting ke sini, baru nih begini, baru dibuka bagian sininya, dibuka guntingnya gini. Nah, kemudian bagian bawahnya ini terserah aja, kalau udah digunting bagian sini, saran saya sininya nggak usah. Ini sih supaya anti tumpah ya. Jadi kalau misalkan Bunda itu anaknya minum terus taruh gelas itu bener kayak gini misalnya, kan berdiri ya untung aja. Tapi kalau misalkan yang kayak suka naruh berebah gini, nah khawatir airnya tuh berceceran di lantai, malahan bikin takut kepleset ya kan. Nah, bagian sini nggak usah digunting. Kalau saya udah terlanjur saya gunting karena ini biar cepet aja minumnya. Saya mau ngambil fungsi ininya aja. Ininya anti sedak sama anti tumpah tuh bagi saya sih, anak saya udah nggak perlu lagi, karena dia udah bisa minum tanpa tersedak. Nah, ada juga botol minum yang dulunya anak saya pakai itu begini. Nah, lihat ya, tuh. Bagian sininya saya potong, sama bagian sininya saya masukkan gunting.
kayak gini baru pelan-pelan baru dibuka, gunting itu baru dipotong gitu. Nah, kebesaran ininya nih, besarnya ini nih ya terserah kita aja mau kecil-kecil atau gede. Kalau saya sih saya lubangin semua, atau kalau nggak mau repot juga bisa dipotong di sini. Tapi itu risiko sendiri ya bunda ya. Misalnya di sini kita potong, artinya fungsi anti tumpahnya udah tidak ada lagi. Kalau di sini kita potong, artinya fungsi anti sedaknya sudah tidak ada lagi. Kenapa saya potong di sini dan sini, karena saya tidak mengambil fungsi itu. Saya lebih ke fungsi maaf ya, ini sudah lama banget makanya kotor. Saya lebih ngambil fungsinya itu untuk minum sampai habis, ke arah manapun anak itu, misalnya duduk, rebah, sandar, air itu habis diminum. Beda ya sama sedotan yang kayak gini, sedotan yang lurus nggak ada pemberatnya. Ini minumnya tegak, duduk. Kalau minumnya rebah atau baring kan nggak habis, karena ujung sedotan tuh berada di tengah, bukan berada di bawah atau mengikuti ke sini di mana arah air. Enggak, beda ya sama yang begini. Nah, kalau yang begini bisa dilihat sendiri. Nah, kalau anak itu minum mengikuti arah air pemberatnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya sarankan, jika mengalami kesusahan untuk anak-anak yang meminum di botol minum anti sedak dan anti tumpah ini, di bagian tengahnya saya sarankan untuk digunting, bisa digunting. Kemudian di bagian ventilasi dalamnya ini bisa dibocorin sedikit atau digunting sedikit. Dan itu pilihan ya bunda ya. Kalau anaknya enjoy aja pakai desain seperti ini, ya nggak perlu digunting modif-modif begitu ya, karena ini sebenarnya emang bawaan dari pabrik seperti ini. Fungsinya didesain seperti ini itu yaitu untuk anti sedak sama anti tumpah. Yang mana anti sedak itu selain anti sedak dia juga melatih otot gigi dan rahang anak, seperti itu ya bunda. Oh iya, dan juga sebagian besar untuk botol minum yang ada pemberatnya ini biasanya memang sedotannya didesain anti sedak. Kenapa? Karena ini memang dikhususkan untuk ibu-ibu yang memilih botol minum itu dengan posisi apapun. Anak itu minum dengan posisi rebah, posisi duduk, posisi baring. Nah, makanya dia didesain anti sedak. Tapi kalau anaknya udah nggak minum itu, nggak bergerak, misalnya duduk aja, dia udah pintar duduk aja, minumnya di satu posisi saja, artinya kita nggak perlu ngambil fungsi anti sedaknya, bisa digunting. Nggak perlu lagi kita ngambil fungsi anti tumpahnya, bisa digunting. Cuman kita dapat fungsi pemberat sedotan ini. Pemberat sedotan ini mengikuti arah air, jadi anak itu duduknya kurang tegak atau duduknya bagaimana, itu air tetap ikut ya, minum air atau minum susu sampai habis, seperti ini ya. Nah, kalau dibawa baring seperti itu ya penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bunda-bunda bisa ikutin saran saya ini. Sekian dulu ya, sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum.